Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama dosenku dosenku matematika. Hari ini kita akan membahas tentang penerapan fungsi linier dalam ekonomi dan bisnis. Sebelum membahas penerapan fungsi linier dalam ekonomi dan bisnis lebih lanjut, mari kita ingat kembali istilah variabel, konstanta, koefisien, dan juga parameter. Variabel, konstanta, koefisien, dan parameter biasa digunakan dalam matematika. Namun sekarang akan kita praktekkan dalam ekonomi. Variabel yang digunakan dalam matematika adalah huruf A sampai Z. Dan yang paling sering digunakan adalah X, Y, Z. Lalu ada juga A, B, C, P, Q, dan N. 9 huruf ini adalah huruf-huruf yang populer digunakan sebagai variabel. Namun, selain 9 huruf tersebut, tetap dapat digunakan sebagai variabel loh. Sedangkan variabel dalam ekonomi digunakan huruf depan dari nama variabel tersebut. Misalkan price, maka digunakan P sebagai variabelnya. Lalu quantity, menggunakan Q sebagai variabelnya. Ada quantity of demand atau jumlah permintaan menggunakan QD. Juga jumlah produk yang ditawarkan atau QS. Selanjutnya adalah konstanta. Konstanta adalah nilai yang tidak berubah atau tetap. Bilangannya merupakan bilangan real. Contohnya jika variabel X ditambah 2 sama dengan 0, maka X merupakan variabel dan 2 merupakan konstanta. 0 juga merupakan konstanta. Berikutnya adalah koefisien. Koefisien adalah angka pengali terhadap sebuah variabel. Misalkan variabelnya X, 2 ini adalah koefisien. Ada misalkan 3X, maka 3-nya ini adalah koefisien. Yang berbeda hanya variabelnya P, sedangkan koefisiennya 2P ini adalah merupakan koefisien. Tidak ada perbedaannya antara koefisien pada matematika dan juga pada ekonomi. Selanjutnya adalah parameter. Parameter adalah peubah yang menyatakan koefisien yang belum tetap nilainya. Nah, ketika koefisien ini nilainya belum tetap, maka ini koefisiennya belum tetap. Ketika 2 ini belum bisa ditentukan, maka akan menjadi sebuah parameter. Menjadi divariabelkan juga, dibuat peubah juga, sehingga menjadi AX, sehingga A-nya ini adalah parameter, dan X-nya ini adalah variabel. Begitu pula dengan parameter dalam ekonomi. AP. P ini merupakan variabel, sedangkan A adalah parameter. Ketika 2 ini belum dapat ditentukan, belum tetap nilainya, maka dirubah menjadi peubah. Peubahnya boleh apa aja, boleh seperti variabel dari A sampai Z, sehingga A ini merupakan parameter. Setelah kita memahami variabel, konstanta, koefisien, dan parameter, maka kita bisa melanjutkannya ke fungsi permintaan. Fungsi permintaan menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang diminta dengan variabel lain yang mempengaruhi pada suatu periode tertentu. Variabel-variabel itu diantaranya harga barang, pendapatan konsumen, harga barang lain yang saling berhubungan, selera konsumen, iklan, dan lain-lain. Para ahli menyatakan harga barang merupakan variabel yang paling dianggap penting sehingga digunakan sebagai variabel bebas, sedangkan variabel lainnya dianggap konstan.
Berikut adalah tabel fungsi linier dalam matematika dan juga ekonomi. Fungsi linier dalam matematika digambarkan dalam koordinat kartesius yang diwakili dengan variabel X dan Y. Sedangkan dalam ekonomi, pada fungsi permintaan diwakili oleh Q dan P. Karena permintaan adalah demand, maka Q diberikan tanda D dan P diberikan tanda D. Sehingga pada fungsi permintaan digunakan QD dan PD. Untuk mengetahui fungsi permintaan, kita membutuhkan aplikasi dari fungsi linier, khususnya rumus persamaan garis lurus yang melalui dua titik. Teman-teman harus ingat bahwa Y dikurang Y1 dibagi Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 dibagi X2 dikurang X1. Ini merupakan rumus persamaan garis lurus yang melalui dua titik. Rumus ini kita aplikasikan ke dalam ekonomi, khususnya fungsi permintaan, untuk mendapatkan rumus fungsi permintaan. Y dikurang Y1, kita ganti dengan PD. Kita bisa dengan mudah tulis P saja boleh. P dikurang P1 dibagi Y2 dikurang Y1, kita ganti jadi P2 dikurang P1 sama dengan X dikurang X1 ini kita ganti dengan Q, berarti Q dikurang Q1 dibagi X2 min X1, kita ganti juga dengan Q, maka Q2 dikurang Q1. Sehingga diketahui rumus untuk mengetahui fungsi permintaan, yaitu P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 dibagi Q2 dikurang Q1. Bagaimana? Teman-teman bisa memahami ya sampai sini? Setelah mengetahui rumus fungsi permintaan, mari kita aplikasikan. Suatu produk, jika harganya Rp100, maka akan terjual sebanyak 10 unit. Dan bila harganya turun menjadi Rp75, maka akan terjual sebanyak 20 unit. Tentukan fungsi permintaannya. Harga adalah price. Price adalah variabel P. Price-nya 100, berarti P-nya sama dengan 100. Kemudian akan terjual sebanyak 10 unit. 10 unit berarti quantity atau jumlahnya adalah 10. Lalu harganya turun, harga turun menjadi 75. Harga juga price, berarti yang tadi adalah P1, yang ini adalah P yang kedua, yaitu 75. Kemudian akan terjual sebanyak 20 unit. Berarti quantity juga. Yang tadi quantity pertama, yang ini adalah quantity kedua. Quantity yang keduanya adalah 20. Nah, apa rumusnya? Rumusnya tadi adalah P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. Kita substitusikan ya sekarang. P dikurang P1. P1-nya adalah 100. Maka di sini 100 dibagi P2. P2-nya adalah 75, 175 dikurang P1, P1-nya tadi adalah 100, maka tulis lagi 100 sama dengan Q dikurang Q1, Q1-nya adalah 10, maka tulis di sini 10
dibagi Q2. Q2-nya adalah 20, kita tulis di sini 20. Lalu dikurang Q1, Q1-nya tadi adalah 10, kita tulis lagi 10 di sini. P dikurang 100 per negatif 25 sama dengan Q dikurang 10 per 10. Cara mengoperasikannya kita kali silang. Kita lanjutkan ke sini ya. P dikurang 100 dikali dengan 10 sama dengan Q dikurang 10 dikali negatif 25. 10 dikali P, 10 P. 10 dikali negatif 100, negatif 1000. Sama dengan negatif 25 dikali Q, negatif 25Q, negatif 25 dikali negatif 10, positif 250. Kita pindahkan 250 ke ruas sebelah kiri, jadi 10P dikurang 1000 dikurang 250 sama dengan negatif 25Q. Jadi 10P min 1250 sama dengan 25Q. Kita sederhanakan supaya menjadi Q saja, maka kita bagi dengan negatif 25. Kita bagi dengan negatif 25, ini juga kita bagi dengan negatif 25. Setelah dibagi, Q menjadi Q saja, karena negatif 25 dibagi negatif 25 adalah 1, maka 1Q atau hanya ditulis Q saja. Selanjutnya, sama dengan negatif 1250 per 25 itu negatif bagi negatif positif. 1250 bagi 25 itu adalah 50. Lalu 10P dibagi negatif 25, hasilnya positif. Bagi negatif adalah negatif. Kemudian 10 dibagi 25 itu 2/5P. Setelah mengetahui fungsi permintaan, sekarang kita akan menggambar kurva permintaan dengan persamaan Q sama dengan 50 dikurang 2/5P. Seperti yang sudah kita dapatkan tadi. Dalam matematika, menggambar grafik fungsi linier membutuhkan titik potong terhadap sumbu X dan juga sumbu Y. Untuk mendapatkan titik potong terhadap sumbu X, maka dibutuhkan nilai X sama dengan 0. Sedangkan untuk mendapatkan titik potong terhadap sumbu Y, dibutuhkan nilai Y sama dengan 0. Hal itu juga yang akan kita lakukan pada fungsi permintaan. Kita akan memisalkan Q sama dengan 0 dan P sama dengan 0. Jika Q sama dengan 0, maka P sama dengan berapa? Untuk mengetahui P, hal pertama yang kita lakukan adalah kita tulis kembali persamaan Q atau fungsi permintaannya, yaitu Q sama dengan 50 dikurang 2/5P. Kemudian kita gantikan Q-nya sama dengan 0. Kemudian tulis kembali 50 min 2/5P. Lalu kita pindah ruaskan. Negatif 2P dari ruas kanan ke ruas kiri menjadi 2/5
P sama dengan 50. Sehingga P sama dengan 50 dikali 5 per 2. Sama dengan 125. Sehingga didapatkan titik 0,125. Selanjutnya, hal yang sama dilakukan pada P. P sama dengan 0, maka Q berapa? Nah, kita tuliskan kembali persamaannya. Q sama dengan 50 dikurang 2 per 5P. Kita ganti P-nya sama dengan 0. Tulis Q sama dengan 50 dikurang 2 per P kali 0. Q sama dengan 50 dikurang 2 per 5 kali 0 adalah 0, maka Q sama dengan 50. Jadi didapatkan titik 50,0. Dalam matematika, menggambar dalam koordinat kartesius bisa dilakukan dalam 4 kuadran. Ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Sedangkan dalam ekonomi hanya digunakan kuadran 1. Kenapa? Karena contoh misalkan dalam ekonomi X ini adalah Q sedangkan Y adalah P. Karena P itu adalah price, maka harga itu tidak mungkin negatif. Misalkan berapa harga kerupuk? Negatif 500, gitu tidak ada. Karena harga tidak ada negatif, maka tidak ada penggunaan sumbu sini, setara sumbu Y, di bagian yang negatif. Juga dengan Q atau quantity itu jumlah. Nah, berapa jumlah stok kerupuk yang ada di toko misalkan? Jumlah stok kerupuk yang ada di toko ada negatif 1000 misalkan. Nggak ada negatif 1000 jumlah itu. Yang disebutkan ya 1000. Oh, ada 1000 kerupuk gitu. Maka karena tidak ada kuantitas juga 10, maka kuadran sini atau sumbu sebelah sini Q bagian yang negatif tidak digunakan. Sehingga dalam ekonomi hanya menggunakan kuadran pertama. Baik, langsung saja kita gambar. Berarti kita hanya menggunakan sumbu bagian Q yang positif dan P juga positif. Untuk menggambar 0,125, kita membutuhkan nilai P125. Kita buat titiknya dulu. Ini 25, 50, 75, 100, 125 di sini. Kemudian sama di kuadran sini juga. 0,125 ada di sini. Ini adalah titik dari ini. Ya. Selanjutnya yang 50,0 itu ada di sini. Ini 50,0 ya. Bisa kita garis. Kenapa tidak lurus ke sana? Tidak lurus ke bawah juga. Karena ingat tadi bahwa kita nilai quantity dan juga price itu tidak mungkin negatif, jadi tidak gunakan ini ya. Tidak gunakan ini juga, maka kita hapus saja bagian sininya sehingga kurvanya menjadi seperti ini. Ya, cukup sampai sini saja. Sehingga ini bisa dituliskan bahwa garis ini adalah QD demand sama dengan 50 dikurang 2 per 5P. Sampai sini teman-teman bisa mengikuti ya.
Baik, kalau bisa dipahami, kita akan lanjut ke fungsi penawaran. Fungsi penawaran menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang ditawarkan dengan variabel lain yang mempengaruhi pada suatu periode tertentu. Variabel-variabel itu diantaranya harga barang, teknologi yang tersedia, harga dari faktor produksi, dan lain-lain. Kembali lagi kepada pendapat para ahli bahwa para ahli menyatakan harga barang merupakan faktor atau variabel yang paling besar menentukan jumlah penawaran. Oleh karena itu, harga barang dijadikan sebagai variabel bebas, sedangkan faktor-faktor atau variabel lain dianggap konstan. Fungsi penawaran dirumuskan sama dengan fungsi permintaan, hanya saja diberikan simbol yang berbeda, yaitu S pada fungsi penawaran, yang berarti supply. Begitu juga dengan P-nya bisa kita tuliskan S. Gitu. Atau tidak diberikan S juga tidak apa-apa. Cara menghitungnya dan juga menggambarnya sama dengan fungsi permintaan. Demikianlah penjelasan tentang fungsi permintaan dan juga penawaran. Setelah ini kita akan membahas tentang keseimbangan pasar. Jangan kemana-mana, tetap di Dosen Kumat, dosenku matematika.